Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5, subtema 1, komponen ekosistem. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 19 sampai dengan 27. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat kelas lain atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat tema lain dari kelas 5, berarti pilih ini ya di sini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4, berarti pilih ini, klik putar semua. Di sebelah kanannya nanti akan ada daftarnya seperti ini ya. Ini adik-adik bisa cari di sini mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, adik-adik di pembelajaran 3 ya, kita akan belajar letak dan luas Indonesia melalui peta, menggambar peta, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di sini ya ada gambar apa ini? Raja Ampat, lalu ini Gunung Bromo. Nah, adik-adik amati gambar tersebut. Adik-adik pernah nggak mengunjungi tempat tersebut ya? Nah, negara Indonesia punya banyak pemandangan alam yang sangat indah adik-adik, salah satunya adalah pemandangan laut. Nah, terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan ya. Seperti contoh kita baca di sini judulnya Mengenal Letak Geografis Indonesia. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan di halaman berikutnya. Ya, kalau sudah membacanya, kita akan membuat peta pikiran. Nah, Kak Arina sudah buat peta pikirannya di sebelah kanan. Paragraf ke-1, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Informasi pentingnya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Lalu paragraf kedua, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Informasi pentingnya, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Lalu di paragraf ketiga, Indonesia merupakan negara kepulauan, ya. Lalu informasi pentingnya, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Lalu yang keempat, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke. Informasi pentingnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Lalu luas perairannya 3.257.483 km. Nah, kemudian perhatikan lagi gambar peta pada halaman 20 ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaannya. Yang A, tuliskan nama negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Nah, tadi ada Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini ya. Kemudian tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu beri tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di bacaan. Nah, ini ya Karina silang ya. Ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Nah, ini yang disilang ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu yang D, lingkarilah pulau-pulau kecil yang berada di negara Indonesia. Nah, pulau kecilnya yaitu ada Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Lalu apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Jadi letak geografis Indonesia sangat strategis adik-adik karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, yang berikutnya perhatikan kembali letak geografis. Oh, ini tadi sudah ya. Nah, ini ada peta memiliki beberapa komponen ya, ada judul peta, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Nah, kali ini kita akan mencoba menggambar sebuah peta ya. Nah, petanya ini nanti boleh ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya, untuk arahan membuatnya ya. Nah, Karina akan lanjut ke halaman berikutnya.
Nah, Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia ya sebagai negara kepulauan terbesar. Nah, tapi Udin heran adik-adik kenapa Indonesia punya beragam suku, adat, dan bahasa. Ya, bagaimana mungkin semua penduduknya bisa berkomunikasi dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Nah, lalu kita lihat di sini Udin mencari tahu tentang penggunaan bahasa Indonesia, sejarah penggunaannya ya. Nah, ada bacaannya di sini ya, Sumpah Pemuda di tahun 1928. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya. Di-pause dulu atau boleh baca dari buku adik-adik. Nah, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Yang nomor 1, bagaimana pengaruh organisasi Bung Tomo pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Nah, Budi Utomo adalah organisasi yang mampu menjadi wadah aspirasi para pemuda. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu yang nomor 2, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat saat itu? Karena Belanda itu khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, karena dengan berorganisasi, persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah akan terbangun ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Nah, peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah ya adik-adik ya. Nah, berikutnya di sini kita diminta untuk membuat poster tentang persatuan dan kesatuan. Nih Karina contohkan dari gambar Siti dan kawan-kawan ya. Lalu ada tulisannya, ayo perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Adik-adik bebas nanti boleh menggambar yang lain. Lalu ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, komponen apa saja yang ada pada sebuah peta? Nah, tadi ada di tulisan awal sebetulnya ya, yaitu ada judul peta, kemudian ada skala peta, adik-adik boleh tuliskan penjelasannya ya. Boleh di-pause dulu. Lalu ada simbol, ada garis astronomis, lalu garis mendatar atau horizontal, ada legenda dan juga mata angin, ya. Nah, berikutnya yang nomor 3, wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskan maknanya. Karena Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia ya. Jalur ini adalah jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Nah, kemudian bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, Sumpah Pemuda mengaspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia adik-adik terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa telah bertekad untuk bersatu dengan membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.